Perkenalkan, nama saya Gloria Goni dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika, kelas 7 TI 3. Dan saat ini saya akan membacakan latar belakang terkait dengan program yang telah kami buat. Program ini dibuat untuk menyelesaikan terkait dengan teknik peramalan. Teknik peramalan dilakukan dengan metode Single Simple Smoothing. Metode Single Simple Smoothing atau penghalusan eksponensial tunggal adalah suatu prosedur yang secara terus-menerus memperbaiki peramalan dengan merata-rata atau menghaluskan nilai masa lalu dari suatu data runtun waktu dengan cara menurun atau eksponensial. Di sini ada karakteristik dari metode Single Simple Smoothing, yaitu yang pertama, data yang dianalisis bersifat deret waktu, dan yang kedua, sesuai untuk data berpola horizontal, dan yang ketiga, menggunakan bobot yang berbeda untuk data masa lalu, di mana bobotnya menurun secara eksponensial dari nilai pengamatan yang paling baru sampai nilai pengamatan yang paling lama. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Yang pertama, kelebihannya sudah mempertimbangkan pengaruh acak, tren, dan musiman pada data masa lalu yang akan dimuluskan. Yang kedua, metode ini merupakan bagian dasar dari metode-metode pemulusan eksponensial lainnya. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk meramal data beberapa periode ke depan. Serta kekurangan dari metode ini adalah tingkat akurasi yang dihasilkan oleh metode ini masih terlalu rendah. Dan yang terakhir, metode pemulusan eksponensial tunggal tidak cukup baik diterapkan jika datanya bersifat tidak stasioner, karena persamaan yang digunakan dalam metode eksponensial tunggal tidak terdapat prosedur pemulusan pengaruh tren yang mengakibatkan data tidak stasioner menjadi tetap tidak stasioner. Dan di sini ada rumus yang digunakan pada single exponential smoothing, yaitu Ft tambah 1 sama dengan alfa Yt tambah 1 kurang alfa sama Ft. Ft tambah 1 sama dengan nilai peramalan untuk periode T tambah 1. Yt sama dengan data sebenarnya pada periode T. Ft nilai peramalan periode T. Alfa sama dengan konstanta penghalusan 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Serta kesimpulan dari program ini adalah program ini dibuat untuk mempermudah user atau pengguna dalam menyelesaikan soal terkait dengan teknik peramalan. Teknik peramalan pada program ini menggunakan metode yaitu Single Simple Smoothing. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa yang sering dipakai dalam dunia IT, yaitu bahasa Python. Dengan IDE PyCharm sehingga mempermudah user untuk menjalankan program tersebut. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Albio Wengkang, kelas 7 TI 3, kelompok 5, akan menjelaskan codingan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama, dari line 1 sampai 4, kami menggunakan perintah print untuk menampilkan data-data seperti mata kuliah, nama tugas, nama mahasiswa, juga NIM dari nama mahasiswa beserta border atau garis yang akan membedakan dari proses mulai perhitungan dengan tampilan-tampilan ini. Nah, sekarang pada line kelima kami membuat variabel n dengan tipe data int untuk meminta inputan dengan take input untuk meminta jumlah minggu yang akan dimasukkan atau yang diperlukan oleh user. Setelah itu kami membuat variabel xt dengan array kosong untuk menampung nilai aktual dari data tiap minggu yang dimasukkan oleh user. Nah, di sini kami membuat perulangan for i di dalam range n, nanti akan dikeluarkan data minggu keberapa dan data tersebut disimpan dalam tipe data float dan akan disimpan di dalam variabel xt yang pertama. Setelah itu pada variabel xt ini kami pindahkan ke
array xt yang pertama dibuat di atas dengan perintah append, dan setelah itu ada variabel a yang dibuat dengan tipe data float untuk meminta inputan nilai alpha yang akan diperlukan nantinya pada saat perhitungan. Sini kami menampilkan nilai dari alpha yang telah diminta tadi, dan sini adalah batas untuk pembuatan single simple smoothing. Nah, sekarang masuk di proses pembuatan simple single smoothing yang ada pada line 14 ini. Di tag komentar ini merupakan rumus dari single simple smoothing. Sebelum memulai perhitungan, kami membuat array kosong dengan nama st, dan isi dari array kosong pertama kali yaitu nilai aktual yang pertama, karena sesuai rumus pada ramalan yang pertama itu berisi data aktual yang pertama. Nah, di sini pada line ke-17 kami juga membuat perulangan untuk perhitungannya karena ini akan dilakukan sesuai dengan jumlah minggu yang dimasukkan oleh user. Nah, di sini variabel st pertama itu array kosong, dan variabel st kedua yaitu dengan tipe data float melakukan perhitungan alpha kali xt dengan urutan sesuai dengan j yang di atas tambah 1 kurang alpha kali st dengan urutan j yang di atas. Nah, setelah dari st ini nilai itu dimasukkan ke array kosong tadi, array st yang tadi, untuk menampung nilai-nilai dari perhitungan st yang pertama nantinya akan menjadi nilai-nilai perhitungan untuk ramalan yang selanjutnya. Nah, setelah itu ada perulangan lagi yang kami lakukan untuk melakukan tampilan atau print setiap data yang ada. Karena ini otomatis, jadi untuk tampilan juga kami melakukan struktur for untuk menampilkan hasil yang ada. Nah, di sini pada line ke-23 kami melakukan print nilai ramalan minggu ke sesuai dengan permintaan dari user, dan di sini kami hanya menggunakan 2 angka di belakang koma untuk setiap desimal atau tipe data float yang ada. Pada line yang terakhir ini digunakan untuk penggunaan Python langsung nantinya agar hasil yang ada tidak langsung di close, nantinya harus menunggu perintah enter atau menekan tombol apapun untuk dapat keluar dari program. Ya, perkenalkan, nama saya Monalisa, kelas 7 TI 3, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu programnya mengenai tentang teknik peramalan, yaitu single smoothing dan double smoothing. Coba pada kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan tentang mengenai tentang single smoothing. Oke, bisa dilihat di sini bahwa program ini membantu kita untuk menyelesaikan teknik peramalan. Nah, pertama-tama kita run dulu ya. Oh, ini udah keren. Oke. Nah, masukkan jumlah minggu. Kebetulan di sini kami menggunakan case penentuan teknik ramalan menggunakan data 7 minggu. Jadi yang akan kami cari itu nilai ramalan minggu ke-8. Nah, di sini masukkan jumlah minggu. Ini jumlah minggunya itu kita masukkan 7. Data minggu ke-1 itu 10. Data minggu ke-2 15. Data minggu ke-3 17. Data minggu ke-4 51. Data minggu ke-5 75. Terus data minggu ke-6 itu 55. Data minggu ke-7 kita lihat. Ini kami telah membuat soal. Oh, sorry, salah ya.
5175 5571. Oh ya benar, 55 minggu ke-7-nya itu 71. Nah, untuk nilai alfanya di sini kami tentukan itu nilai alfanya 0,4. Setelah kita masukkan semua nilai, kemudian kita enter. Nah, di sini langsung terlihat hasil dari nilai ramalan ya. Jadi untuk memastikan bahwa program ini telah berjalan dengan baik, mari kita lihat di case yang telah kita buat. Untuk soalnya temukan nilai ramalan minggu ke-8 dengan alfa 0,4 dari data di bawah ini. Nah, ini tadi bisa dilihat untuk S1-nya kan 10, S2-nya 12, S3-nya 14. Nah, di sini 14, terus S4-nya itu 28, 28,8, S5-nya 47,28. Nah, ini benar ya. Terus S6-nya 50,37 atau S6 di bawah. S7-nya 58,62. Jadi untuk penentuan ramalan minggu ke-8 itu adalah hasil yang ditemukan di nilai ramalan yang minggu ke-7, yaitu 5862. Karena sudah sesuai untuk case-nya yang kami buat di sini dan dijalankan di programnya juga sudah sesuai, artinya program ini berhasil. Ya, sekian dulu dari penjelasan dari saya. Terima kasih.